Halo, senang berjumpa dengan Anda. Perangkat elektronik yang digunakan setiap harinya seperti komputer, laptop, hingga ponsel pintar tersusun dari berbagai komponen kompleks yang bekerja sama memproses setiap instruksi yang diberikan. Namun, perangkat terlintas di benak bagaimana sebenarnya sebuah sistem operasi mengelola semua perintah itu secara rapi di latar belakang. Bersama saya, Reza Umar. Kali ini akan dibedah secara mendalam satu konsep fundamental dalam dunia komputasi yang disebut sebagai proses dan bagaimana diagram status proses bekerja di dalam sistem perangkat. Di dalam arsitektur sistem operasi, setiap instruksi yang sedang dijalankan secara terstruktur disebut dengan istilah proses. Sebuah program yang awalnya berbentuk file berekstensi .com atau .exe tidak langsung dieksekusi secara utuh begitu saja. Sistem operasi bertindak secara cerdas memecah program tersebut menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dikelola di dalam memori RAM melalui sebuah siklus yang sangat dinamis. Untuk memahami bagaimana diagram lalu lintas data ini bekerja, mari kita ambil sebuah contoh yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu pengoperasian aplikasi YouTube di ponsel pintar. Fase pertama diawali dari status new atau penciptaan proses. Tahap ini terjadi tepat pada saat ikon aplikasi YouTube di layar perangkat disentuh atau diklik. Disinilah sistem operasi langsung memeriksa ketersediaan memori RAM begitu ruang memori nyatakan siap dan izin diberikan. Status proses secara resmi berubah menjadi ready. Masuki fase kedua yaitu ready. Aplikasi YouTube telah berhasil dimuat ke dalam memori RAM. Namun, antarmuka beranda belum muncul di layar. Mengapa hal ini terjadi? Karena CPU masih menyelesaikan instruksi-instruksi lain. Pecahan-pecahan proses YouTube diposisikan dalam status mengantri. Begitu CPU selesai dan siap, sistem operasi melakukan yang disebut penjadwalan atau scheduler dispatch, yakni mendorong proses YouTube menuju fase berikutnya. Fase ketiga adalah running. Disinilah aplikasi YouTube secara aktif beroperasi penuh. Video berjalan lancar di layar karena CPU sedang intensif mengeksekusi instruksi data. Namun, di fase inilah mekanisme interupsi dan prioritas memainkan peranan yang krusial. Bayangkan, saat video tengah berputar, tiba-tiba ada panggilan telepon masuk. Sistem operasi mendeteksi panggilan ini sebagai prioritas tinggi. Melalui mekanisme yang disebut preemption, sistem operasi secara tegas melakukan interrupt. Pemutaran video YouTube dihentikan paksa untuk sementara dan digeser kembali ke status ready di latar belakang demi mendahulukan layar panggilan yang lebih mendesak. Lalu, bagaimana dengan fase keempat, yaitu waiting? Tahap ini terjadi ketika video YouTube mengalami buffering, saat aplikasi diminimalkan atau ketika iklan muncul memotong video utama. Di status waiting ini, proses video utama dibebaskan dari CPU dan dipaksa mengalah di ruang tunggu agar data iklan atau aplikasi berprioritas lebih tinggi dapat tampil terlebih dahulu. Fase kelima, waiting to ready. Ketika proses pembuatan data selesai atau iklan telah habis dieksekusi, kejadian yang ditunggu pun terpenuhi. Sinyal dikirimkan kembali ke RAM bahwa video siap diputar. Status proses berpindah kembali ke ready untuk kembali mengantri dan menunggu giliran masuk ke tahap running. Dan hingga akhirnya, alur ini bermuara pada fase ke-6 yaitu terminate. Ketika aplikasi YouTube ditutup secara total dan dibersihkan dari daftar aplikasi yang berjalan, sistem operasi langsung mematikan proses secara penuh.
menghapus sisa data di RAM, serta melepaskan beban CPU agar sumber daya perangkat kembali bersih dan siap digunakan oleh aplikasi lain. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.